kita belajar, kita dahulukan dulu dengan belajar, berdoa dulu sebelum Oke, kita doa dulu. Berkenan, ya. Kita belajar banyak kata-kata agama masing-masing kita nilai. Berdoa selesai. Hari ini ada teman yang tidak sekolah? Ada. Oke, ibu absen dulu ya. Siapa saja yang tidak sekolah hari ini? Tiga ya. Oke, sebelum kita mulai kegiatan belajar kita gerakan dulu badan kita. Oke, semua berdiri. Tahu buka tutup? Tahu. Sama ya. 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, sambil tersenyum. Digulung-gulung, sambil tertawa. Oke, boleh duduk kembali. Hari ini kita akan belajar dengan tema yaitu cita-citaku. Jadi, di tema cita-citaku ini, Ibu ingin akan bertanya kepada kalian. Kalian tahu nggak cita-cita itu apa? Kalian tahu? Pekerjaan di masa depan. Berarti sekarang cita-cita itu boleh kamu impi-impikan dulu. Jadi untuk bisa mendapat atau menjadi cita-cita yang kamu inginkan, apa yang harus kamu lakukan di masa sekarang? Belajar, rajin sekolah. Jadi bisa naik ke SMP, dan kuliah. Boleh. Nanti kamu menggapai cita-cita yang kamu inginkan. Jadi kalau kita ingin menggapai cita-cita yang kita inginkan, kita tidak boleh berputus asa dalam sekolah. Harus rajin sekolah, bersemangat sekolah. Jangan malah sekolah, absen terus tidak masuk. Jadi kalau kita ingin menjadi seseorang yang kita inginkan, dari sekarang harus rajin belajar. Oke, Ibu mau tanya nih, siapa yang di sini pengen jadi dokter? Pengen jadi tentara? Pengen jadi petani? Nggak ada mau jadi petani nih? Ansa mau jadi petani? Jadi petani itu juga suatu pekerjaan, cita-cita. Ibu juga mau ada cita-cita jadi petani. Boleh? Di saat kita melimpahkan hasil panen, misalnya jadi petani kan nggak harus yang panen padi ya. Bisa juga jadi petani itu kita menanam sawit. Nggak ada yang punya sawit di sini? Pengen punya sawit? Banyak nggak hasil sawit itu? Tapi nggak ada yang mau jadi petani tadi. Petani itu kan bukan hanya menanam padi di sawah, tetapi juga bisa menanam sawit, menanam tumbuhan lainnya, buah-buahan. Buah-buahan kamu tanam di lingkungan atau di lahan yang besar, hasilnya boleh kamu jual. Apa yang akan kamu dapatkan? Aku misalnya menanam kebun teh. Kebun teh itu menghasilkan uang nggak? Menghasilkan uang. Teh yang kamu minum setiap hari berasal dari kebun teh. Minuman pucuk, ada dengar minuman pucuk? Berasal dari kebun teh. Jauh di tempat kita seperti ini. Bisa atau tidak bisa? Kebun teh itu ditanam di lahan seperti apa? Gimana? Pegunungan. Kebun teh ditanam di pegunungan. Bukit ya, bukan gunung ya, di bukit. Itu karena apa? Karena tanahnya
rumahnya yang subur. Jadi cita-cita itu kan bukan hanya dia seorang petani, aku nggak mau jadi dia. Kita harus melihat ke depannya bahwa menjadi petani, menjadi guru, menjadi dokter, menjadi tentara itu adalah sama untuk bekerja ke depannya menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Jadi jangan melihat aku seorang dokter, dia seorang petani, kita nggak boleh berteman sama dia, tidak boleh seperti itu. Jadi sama, semuanya beragam itu menjadi satu. Misalnya ada yang ingin menjadi perawat di sini, ada yang menjadi perawat, tahu perawat? Nggak tahu perawat? Kalau di rumah sakit itu namanya apa? Suster. Kalau di rumah sakit namanya adalah perawat. Kalau suster yang ada di gereja. Berbeda ya. Kalau yang ada di rumah sakit namanya perawat. Kalau yang di gereja baru namanya suster. Pernah ada suster di gereja? Pernah. Ya kayak pakai kerudung itu namanya suster. Aku di rumah sakit bukan suster tapi perawat. Jadi ada yang jadi perawat. Ada. Cewek cowok bisa jadi perawat. Karena kita merawat orang yang sakit. Ada yang mau jadi ibu bidan, membidani orang yang akan melahirkan? Tidak mau. Oke, dari sekarang boleh diimpikan. Aku nanti profesi aku ingin jadi pemain bola. Itu juga kan suatu cita-cita dan hobi. Misal hobi kamu dari sekarang main bola. Aku bisa nanti mau jadi apa kamu? Pengennya jadi pemain bola. Boleh. Bisa jadi atlet pemain bola. Jadi atlet nih. Suatu pekerja. Jadi bukan sekedar hobi. Pemain bola, pemain voli itu adalah suatu pekerjaan juga menjadi atlet. Jadi dipanggil kemana-mana. Kalau tanding itu menghasilkan uang. Jadi beragam suku kita, beragam bahasa, budaya, adat istiadat. Kalau kamu ingin menjadi seseorang yang sukses ke depannya, semuanya itu sama suatu pekerjaan. Jadi di sini ibu mau kalian tetap semangat belajar, tidak boleh putus asa untuk menggapai suatu cita-cita. Di sini boleh buka buku. Halaman 138. Itu ada puisi. Puisinya itu tentang hidupku penuh warna. Jadi dari kecil ini kita harus memiliki hidup yang berwarna. Jadi dari kecil nggak boleh mikir yang nggak penting, kayak memikirkan sesuatu yang bisa merusak hidup kita dari kecil. Boleh dibaca dulu puisinya. Seseorang atau pekerjaan seseorang. Yang pertama ini ada nggak yang tahu ini gambar apa? Kurir atau driver online. Jadi ini adalah pekerjaannya sebagai apa? Mengantar apa? Mengantar paket. Yang kedua ini ada yang tahu gambar apa? Koki. Pekerjaan koki itu ngapain ya? Masak, makan. Yang ketiga ini gambar apa? Apa tugas dokter? Dokter itu tugasnya merawat, memberikan obat supaya ada rumah sakit datang ke rumah sakit, memeriksa pasien, lalu dirawatlah oleh perawat. Yang ketiga ini merawat. Mana tempat lain? Ini ada kain, ini ada kulit. Ini profesinya sebagai dalam
desainer. Desainer itu adalah seorang yang membuat baju. Bajunya boleh dibuat. Yang kelima, kelapa itu di daerah seperti pantai. Tapi bukan di pantainya langsung kalau main-main ya, enggak ya. Tapi di sekitaran pantai. Jadi di sini ibu ada tugas, tolong dikerjakan ya. Nah, boleh. Tugasnya adalah mencocokkan suatu pekerjaan itu profesi seseorang dengan tempat yang dikerjakannya. Jadi kalau yang pertama profesinya itu dia kerja ke tempatnya. Ini pekerjaan seseorang, pekerjaannya itu apa? Acak, kalau ada enggak? Tidak berlaku, tidak sesuai dengan kegiatan dia. Misalnya kegiatan kamu pagi hari bangun tidur di rumah, terus bangun tidur kamu ngapain? Mandi, habis mandi pergi, datang ke sekolah kemana dulu? Ke kantin atau ke kelas? Ke kantin dulu, ke kelas dulu. Ke kelas dulu, simpan tas, baru pergi ke kantin. Kita ke kantin, masuk ke kelas, mulai belajar. Itu namanya berguru. Kamu selesaikan gambar ini. Kan sesuai nomor saja. Nomor 1 ini, misalnya kamu pilih nomor 1 untuk gambar nomor mana? Yang awal mula dia pekerjaannya yang mana? Nah, berarti kamu pilih gambar yang pertama nomor 5. Nomor 2 lagi yang mana? Nomor terimanya mana? Lihat gambarnya. Misalnya dia nomor 2 ngapain? Habis dia mendayung itu dia ngapain lagi? Mengurutkan. Ini ngapain? Mau cerita tak apa? Lebih bagus lagi. Apa? Lebih bagus lagi kalau kamu buat sambil bercerita. Jadi nomor 1 itu menjadi nomor 2. Terus yang ketiga, pokok pisangnya hancur. Dia melihat pokok pisangnya Hancur. atau habis itu. Bang. Itu nomor berapa? Nomor 4. Nomor 4 itu menjadi nomor 3. Terus selanjutnya dia melihat, Mencari orangnya. berarti dia yang pertama kali itu melihat, jadi nomor 2. Sudah nomor 4. Nomor 2 menjadi nomor 3. Selanjutnya baru dia melihat kumpulan apa? Gajah. Itu nomor 4. jadi nomor 4. selanjutnya baru dia Membuat pondok. membuat pondok. Nomor 5, nomor 6. Dia membuat pondok dulu ya. Nomor 3 menjadi nomor 5. Baru nomor 6 menjadi itu di sini. Kalau kita ingin menjadi orang yang sukses, maka kita rajin belajar. Tidak boleh menyerah, tidak boleh putus asa dan harus tetap berjuang. Oke. Mungkin pelajaran kita cukup sampai di sini. Jadi sebelum kita mengakhiri kegiatan belajar kita, jadi kita harus apa? Berdoa. Oke. Siki boleh bikin doa. Siap. Kita pulang. Doa.